Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat datang di kelas Ibu Nurul. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih menjadi guru privat yang menyenangkan itu. Di sini saya bukan mau menggurui atau mau mengajari gitu, tapi saya mau berbagi pengalaman menjadi guru yang menyenangkan itu gimana. Ya, ini khusus untuk guru privat atau boleh juga diterapkan untuk guru-guru yang lain. Ya, yang pertama itu adalah ketika kita pertama kali datang ke rumah si murid, yang pertama kali kita lakukan adalah pertama-tama adalah kita jangan lupakan 5S. 5S itu adalah salam, sapa, sopan dan santun dan seterusnya itu. Nah, ketika pertama kali kita datang ke rumah siswa, yang kita lakukan adalah mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kesan pertama si orang tua atau si anak itu enak gitu dilihatnya gitu ya. Jadi jangan langsung masuk nyelonong aja ke rumah si murid tersebut, tapi harus didahulukan dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa dengan salam-salam yang lain. Nah, yang kedua adalah ketika pertama kali kita mengajar si anak, kita sapa anak tersebut dengan seceria mungkin gitu, walaupun pada saat itu perasaan kita ya lagi bad mood atau mood swing banget gitu, tapi kita harus profesionalisme, kita harus seceria mungkin menyapa anak tersebut. Misalnya nama anak itu Rizky misalnya, halo Rizky, apa kabar gitu. Pokoknya ciptakanlah suasana yang seceria mungkin gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita akan langsung mengajar nih, kita jangan langsung memberikan pelajaran kepada anak tersebut, tetapi kita coba basa-basi dulu dengan anak tersebut. Misalnya ketika kita baru pertama datang nih, halo Rizky, lagi apa? Anak jawab, lagi nonton YouTube Miss misalnya. Oh, nonton apa? Ini nonton Upin Ipin. Oh, suka Upin Ipin ya gitu. Basa-basi gini, Rizky udah makan belum gitu. Atau Rizky tadi misalnya kan saya kan ngajar privatnya jam 4 sore ya, jadi bisa basa-basinya kayak gini. Tadi Rizky sudah sholat asar belum? Belum Miss. Wah, kok belum sih? Nanti kalau setelah pertemuan selanjutnya, sebelum kita mau mulai privat atau kita mulai les, Rizkynya sholat asar dulu ya. Nah, ketika akan mulai pelajaran lagi, saya belum tuh ngasih pelajaran lagi kepada si anak, belum langsung ke tahap pembelajaran yang seriusnya gitu. Saya melakukan ice breaking dulu sebelum pelajarannya dimulai. Yang biasa saya lakukan adalah misalnya saya mengajak anak untuk tepuk-tepuk gitu. Yang biasa saya lakukan adalah sebelum memulai itu saya menggunakan tepuk semangat ya. Bisa teman-teman terapkan, misalnya tepuk semangat. Semangat gitu. Terus ada lagi nih, saya kan di privat itu ngaji gitu ya. Jadi tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Nanti bisa teman-teman terapkan ya. Terserah mau tepuk apa gitu. Pokoknya yang membangkitkan gairah anak tuh biar nggak bosen. Atau teman-teman misalnya ada ice breaking atau permainan atau games lain yang bisa digunakan sebelum teman-teman memulai pelajaran privatnya. Nah, yang keempatnya adalah berdoa. Nah, ini adalah pembukaan ya, pembukaan awal. Biasanya sebelum berdoa itu saya juga melakukan dengan lagu-lagu gitu. Misalnya sebelum berdoa itu saya memakai lagu-lagu untuk memulai berdoa tersebut. Kita bisa teman-teman cari di YouTube atau di Google atau di pencarian mana. Itu banyak sekali di YouTube itu ada lagu-lagu sebelum memulai pelajaran atau berdoa. Setelah selesai berdoa, kita lanjut pada tahap pembelajaran ya. Ini pada tahap pembelajaran serius. Nah, pada tahap pembelajaran ini kita harus serius ya. Serius tapi santai gitu, biar anaknya tuh nggak tegang-tegang amat gitu ya. Serius tapi tetap santai gitu. Jadi anaknya belajarnya serius gitu, tapi kita harus dibarengi dengan rasa santai gitu. Kitanya jangan tegang, jangan diam gitu. Anaknya juga harus
direspon terus. Di sini saya ngajar privatnya selama 90 menit ya, 1 jam 30 menit gitu. Biasanya 1 jamnya itu lebih kurang 1 jamnya itu saya gunakan untuk belajar serius gitu ya. Nah, kalau untuk waktu yang 30 menitnya atau 40 menit itu biasanya digunakan untuk ice breaking atau main-main games gitu, biar anaknya tuh nggak bosen gitu sama kita. Nah, jadi di sini saya tuh menggunakan kayak metode belajarnya tuh sambil bermain gitu, biar anaknya tuh, namanya anak-anak kan, saya kan ngajar privatnya anak SD. Jadi anak-anak itu kebanyakan lebih sukanya bermain gitu. Jadi saya lebih banyak kan belajarnya tuh sambil bermain. Jadi agak ke ice breaking gitu atau games-games yang membuat mereka tuh senang gitu sama kita. Nah, selesai belajar nih, misal belajar itu saya melakukan ice breaking lagi biar anaknya tuh senang gitu, bisa nyanyi-nyanyi gitu. Di sini kan saya ngajar ngaji gitu kan. Jadi saya ajak nyanyi-nyanyi tentang rukun Islam atau tentang nama-nama anak nabi gitu. Nah, buat teman-teman bisa cari juga, bisa sharing juga tuh. Misalnya bisa menggunakan dengan tepuk-tepuk atau dengan apa misalnya gitu, yang penting membuat anak itu nggak bosen dan membuat anak itu senang gitu sama kita. Nah, teman-teman biasanya kalau udah mau 10 menit sebelum habis pelajaran, habis jam privatnya gitu, saya bertanya kepada anaknya, hari ini dapat pelajaran apa dari Ibu Nurul atau dapat pelajaran apa dari Miss. Terus nanti anaknya ngomong, ya nih Miss, aku misalnya udah dapet ini, tahu bacaan panjang pendek. Atau anaknya tuh biasanya ngomong gini, jadi tahu Miss tentang rukun Islam, jadi ingat lagi pelajaran yang dulu-dulu gitu, seperti itu. Jadi saya tuh bertanya kepada anak, apa sih yang udah didapat hari ini dari Miss gitu. Nah, terus kalau ada waktu lagi nih, misalnya ada waktu 5 menit atau 7 menit, gitu, ajak cerita tentang Nabi, boleh tentang apa aja yang mereka ketahui gitu, atau tentang hobi mereka, misal ditanyakan tentang hobi mereka, kalau mereka, atau tentang pengetahuan mereka, atau tentang misalnya tuh saya bertanya kira-kira ada PR nggak di sekolah, kalau ada, kalau Miss bisa Miss bantu gitu, jadi ditanyakan gitu. Nah, teman-teman, demikianlah ya tips dan triks bagaimana menjadi guru atau tutor yang menyenangkan dan tidak membosankan dari saya. Nah, khususnya ini untuk guru privat atau guru les ya, tapi umumnya juga untuk guru-guru yang lain bisa juga digunakan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.